Shalom umat Tuhan, umat yang dicintai oleh Tuhan. Senang sekali hari ini kita berjumpa lagi dan kita masuk dalam pembahasan dalam kitab Imamat. Jadi hari ini adalah Imamat 1, 2, dan 3. Kita bersyukur kita belajar sesuatu yang luar biasa. Dan di 3 pasal awal ini kita dapat melihat bahwa Allah layak menerima yang terbaik dari umatnya. Allah layak karena apa yang sudah dilakukan Allah bagi umatnya. Dan saya percaya bahwa ini dapat menjadi pembelajaran dan menjadi dorongan buat kita untuk mencapai yang terbaik, bukan untuk puji-pujian diri kita sendiri, tetapi agar kita dapat mempersembahkan apa yang terbaik itu kepada Tuhan dengan segala yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dari sejak kita menyadarinya, kita tidak menyadari kehidupan ini, bahkan sebelum kita dilahirkan, kata firman Tuhan, Tuhan sudah merancang hidup kita. Dan pada saat kita belum mengenal diri kita, Tuhan sudah memperlengkapi kita dengan berbagai hal. Apalagi saat ini, pada saat kita juga diberikan kemampuan untuk menemukan apa-apa yang baik di dalam diri kita yang dapat kita lakukan. Mari biarlah semua ini akan menjadi puji-pujian dan keharuman bagi nama Tuhan. Mari kita sama-sama melihat dalam Imamat pasal yang pertama, itu berbicara tentang korban bakaran. Dan Tuhan menerima korban bakaran dari umatnya, yaitu ternak atau binatang yang diterima. Dan pada pasal pertama ini kita akan melihat korban bakaran ini dikatakan yang dari ternak. Ternak itu berarti ada lembu, ada sapi, ada kambing dan domba. Dan di situ dikatakan korban bakaran itu harus dari binatang-binatang tersebut itu yang tidak bercela. Dia adalah jantan dan tidak bercela. Itu sangat-sangat khusus, sangat spesifik untuk Tuhan, yaitu jantan dan tidak bercela. Dan ada juga yang mempersembahkan binatang yang lain, yaitu burung. Dan di situ dikatakan prosesnya, yaitu persembahan-persembahan itu yang akan dijadikan korban bakaran itu harus dibawa di kemah pertemuan di depan pintu itu dan diserahkan kepada dan disembelih di depan anak-anak Imam Harun, yaitu imam-imam. Dan kita melihat waktu mereka menyembelihnya, tangan mereka harus taruh di atas kepala dari binatang itu sebagai tanda itu adalah persembahan mereka di hadapan Tuhan. Lalu kemudian selanjutnya dilakukan oleh anak-anak dari Harun sebagai perwujudan kehadiran Allah secara kelihatan mata mereka, perwakilan Allah bagi umatnya. Lalu kemudian mereka mempersembahkan korban itu di hadapan Tuhan. Dan dikatakan di situ bahwa korban itu dengan satu tujuan, yaitu menjadi korban api-apian yang baunya menyenangkan hati Tuhan. Dan kita maju kepada pasal yang kedua, berbicara tentang korban sajian. Kalau tadi korban bakaran yang khusus binatang yang dipersembahkan, yang dikorbankan. Dan kali ini adalah korban sajian. Korban sajian yang paling pertama dikatakan dari tepung, mempersembahkan tepung kepada Tuhan. Dan tepung itu harus yang terbaik. Saudara, bahwa Tuhan layak menerima yang terbaik. Karena saya percaya dan saya tahu sebelum Tuhan mensyaratkan itu untuk kita mempersembahkan, Tuhan juga sudah memperlengkapi dan sudah memberkati umatnya. Dan Tuhan tidak pernah meminta apa yang kita tidak ada dan kita tidak mampu. Kalau Tuhan meminta, itu berarti Tuhan tahu kita ada dan kita bisa melakukannya. Dan kita mampu untuk melakukannya. Lalu kemudian dikatakan bahwa tepung terbaik itu harus dituangkan minyak di atasnya. Lalu kemudian ada bersama-sama dengan menyan juga dibawa kepada anak-anak Harun yang mewakili Tuhan sendiri, yaitu imam-imam yang ada di sana. Lalu kemudian dibakar. Dan juga berbicara tentang korban sajian yang lain, yaitu roti yang baik itu dibakar atau dipanggang. Dan semua roti itu adalah roti yang tidak beragi. Berbicara juga soal makanan yang dimasak, bahan-bahan yang terbaik yang dipersembahkan kepada Tuhan. Dan juga hasil pertama ada yang dibakar. Tetapi yang menarik sekali, saudara, itu juga yang dipersembahkan menjadi korban sajian di hadapan Tuhan. Selain para imam mengambil, yang dikatakan di situ segenggam, saudara, segenggam tepung, lalu kemudian minyak dan seluruh kemenyan di dalamnya itu dikorbankan dan dibakar. Dan itu semua, kata firman Tuhan, menjadi korban api-apian yang baunya menyenangkan hati Tuhan. Sungguh-sungguh luar biasa, saudara. Lalu kemudian ada di ayat yang ketiga dikatakan selebihnya untuk para imam. Baik itu tepung terbaik, baik itu
roti dan sebagainya yang persembahkan, ada bagian untuk para imam, selebihnya untuk imam. Jadi kalau kita melihat seberapapun tepung yang dibawa dan dikatakan cuma ambil segenggam untuk dibakar di hadapan Tuhan, dan tapi seluruh kemenyan. Nah, saudara, kita melihat bahwa apa yang diajarkan oleh Tuhan di perjanjian yang lama itu juga berbicara kepada kita di perjanjian yang baru. Ingat bahwa Tuhan juga pantas menerima yang terbaik dari kita. Dan kita berbicara soal apa yang kita persembahkan kepada Tuhan. Bermacam-macam hal, saudara, kita korbankan kepada Tuhan. Dan di situ selalu melibatkan ada dua, saudara. Ya, semuanya itu dibakar, saudara, ya. Semua itu dibakar. Dan kita melihat berbicara soal api itu juga berbicara dengan Roh Kudus. Jadi bukan cuma persembahan yang diserahkan, saudara. Tergantung. Kita mengingat bahwa pada saat sekali waktu Nabi Tuhan sedang berhadapan dengan Baal, lalu kemudian dia ditantang, yang mana yang diterima oleh Tuhan udah pasti persembahan dari orang-orang benar, yaitu Nabi Tuhan yang diurapi oleh Tuhan, dan api dari langit turun memakan korban itu. Dan berbicara soal korban diterima oleh Tuhan, korban yang sungguh-sungguh dilakukan sesuai dengan aturan Tuhan, dan yang satu yang berkenan kepada Tuhan, karena fokusnya kepada Tuhan dan diserahkan oleh orang yang benar-benar sudah dikuduskan dan dengan motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Berbicara hidup kita, kalau kita serahkan kepada Tuhan dan Roh Kudus datang masuk di dalam hidup kita, dan apapun yang kita dapat lakukan itu boleh menjadi wangi-wangian di hadapan Tuhan, menjadi korban yang menyenangkan hati Tuhan. Dan itu berbicara hidup kita dan apapun yang Tuhan sudah karuniakan di dalam kehidupan kita. Belajarlah untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Dan kita jangan memikirkan pelanggaran-pelanggaran manusiawi. Bahkan anak-anak Harun juga melakukan pelanggaran. Tetapi kita tahu bahwa kalau kita melakukannya untuk Tuhan, Tuhan yang akan menghakimi orang-orang yang melanggar. Tapi Tuhan juga akan memberkati kita yang memberi dengan sukacita dan dengan tulus dan dengan cara Tuhan, cara yang benar di hadapan Tuhan. Dan kita melihat, saudara, ayat pasal yang berikut, yaitu pasal yang ketiga, berbicara soal korban keselamatan. Nah, korban keselamatan juga sama pelaksanaannya, tetapi itu berbicara soal lembu, kambing, domba, dan semuanya jantan atau betina, terserah, tetapi yang pasti syaratnya sama, yaitu tidak bercela. Tuhan itu begitu layak untuk menerima yang terbaik, yang tidak bercela dari kita. Ingat, saudara, pada saat Yesus sudah berkorban di kayu salib bagi kita menjadi korban tebusan, sebab itu kita tidak perlu menggiring-giring kambing domba atau menggiring lembu yang besar itu, saudara, untuk dikorbankan kepada Tuhan, karena itu merupakan lambang atau merupakan rencana ke depan, gambaran yang akan Tuhan lakukan bagi kita, itu korban tebusan sempurna, korban keselamatan yang dilakukan bagi kita, saudara. Dan kita tahu itu karena Yesus yang akan datang ke dunia dan menjadi korban penebusan bagi kita semua. Dan kita sangat bersyukur kepada Tuhan untuk hal ini. Dan kita perlu, saudara, untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, yang tidak bercela, yang kudus, karena Yesus sudah menguduskan kita. Dan dengan apa yang sudah diberikan oleh Yesus, kita hanya perlu mempertahankan hidup kita kudus dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Saya tahu saudara pasti bilang, waduh, susah benar, pastor. Tapi kalau kita ada keputusan untuk ke arah itu, maka Tuhan akan memampukan kita. Ibarat pada saat kita mendaki, kita menghadapi berbagai tantangan dalam proses pendakian itu. Tapi selama kita tetap berusaha, kita akan tetap maju, kita akan tetap naik, saudara. Tapi kalau saudara pada saat melihat gunung itu dan katakan, gunung itu terlalu tinggi, nggak mungkin saya akan sampai di sana, maka saudara tidak akan bergerak, tidak akan berpindah, tidak akan berubah. Tapi pada saat kita lihat tantangan itu ada, tapi ada upaya, ada ketetapan kita bahwa kita akan sampai ke sana, kita pasti akan sampai. Nah, itulah gambaran di dalam Tuhan. Waktu kita berbicara soal tidak bercela, hidup kudus, saudara, kita tahu bahwa kita masih belepotan sana sini, tapi ketetapan itu harus ada di dalam hidup kita, dalam hati kita, dan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan pasti akan menolong kita semua. Puji Tuhan, saudara. Dan mari kita belajar dari hal-hal kecil untuk memberikan yang terbaik
kepada Tuhan, dari kehidupan kita dan dari apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, karena Tuhan pantas menerima yang terbaik. Dari pembacaan-pembacaan ini saya belajar dan saya menyadari, dan saya sekaligus juga minta ampun sama Tuhan kalau saya belum memberikan yang terbaik yang seharusnya yang saya berikan. Tapi pada saat kita baca firman Tuhan terus menerus, maka firman itu akan membangunkan kita, akan memberikan pengertian, dan akan terus mengingatkan kita sehingga kita tidak berhenti di tengah jalan. Kita tetap akan berusaha, kita akan tetap berusaha, kita akan tetap berusaha. Ingatlah bahwa Yesus sudah melakukannya di kayu salib, memberikan yang terbaik bagi kita, dan Dia melakukannya dengan sempurna. Dan kita percaya dengan kekuatan dari Tuhan, kita dapat mencontohi Yesus dan melakukan apapun yang kita dapat untuk terbaik bagi Tuhan. Saya jadi ingat satu lagu ciptaan dari Sari Simorangkir, Hati Hamba, yang refrainnya saya coba nyanyikan. Dia katakan di sini seperti ini: selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kita harus punya komitmen seperti itu. Dan kita harus berusaha dan berusaha dan berusaha, dan jangan pernah menyerah untuk melakukan sesuatu bagi kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.